Oke, sekarang kita lanjut bahas soal-soal tentang penerapan analitik. Saya izin share screen dulu ya tentang ini. Apakah sudah terlihat soalnya? Sudah, Kak. Oke, sekarang kita bahas dari. Oke, siap. Kita bahas dari nomor 1 ya. Nanti kalian kalau saya tunjuk atau ada yang mau jawab, saya langsung aja jawab ya. Langsung on mic, gak apa-apa. Langsung aja. Kita bahas dari nomor 1 aja. Nomor 1 dulu. Satu aja. Satu dulu ini. Ada nomor 1. Fahri menghadap utara. Berputar 90 derajat ke kanan. Lalu 135 derajat ke kiri. Sekarang ia menghadap ke arah mana? Gampang nih. Udah tahu jawabannya belum? Fahri menghadap utara. Kemudian dia berputar 90 derajat ke kanan. Muter ke kanan. Kemudian 135 derajat ke kiri. Nah, nyerong berarti. Jadi dia sekarang ngadepnya kemana? A, B, C. Kemana nih? Timur laut, barat laut. Kita cari review. Ada nggak? Cara satu gimana sih? Editing. Ya ya. Pennya tuh masih enggak ini. Enggak. Oh, ini. Gimana? Ngadepnya kemana nih dia? Tadi awalnya dia kan ke utara. Terus dia muter ke kanan 90 derajat. Berarti kan dari utara, kemudian dia menghadap ke mana? Utara 90 derajat ke kanan. Jadinya ke timur kan? Terus habis dari timur, dia 135 derajat. 135 derajat berarti dia lebih dari 90 derajat. Jadi lebih dari 90 derajat, tapi kurang dari 130 derajat. Paham nggak? Kalau 130 derajat berarti dia nanti nanti jadi apa namanya? Menghadap ke belakang kan. Tadi ke timur, kalau 180 derajat berarti dia akan ke barat. Nah, tapi ini dia sebelum ke barat. Kemana berarti? Di antara utara sama barat. Apa namanya? Dari utara sama barat tuh namanya apa? Ini ya, barat laut. Barat laut, itu timur laut. Nah, jadi dia menghadapnya sekarang ke barat laut. Ngerti ya yang kayak gini ya? Udah hafal kan arah mata angin? Udah pada hafal dong harus. Jadi dia menghadap ke arah barat laut. Derajat-derajat ini kalian udah pada hafal kan? Cara menghitung derajat. Menghitung sebesar berapa derajat itu kan udah ngerti kan ya? 90 derajat ke kanan berarti dari utara, patokannya utara. Terus dia akan menghadap ke kanan. Ke kanan 90 derajat. Kemudian lebih dari 90, kurang dari 180. Jadi di sini nyerong. Jadi ada di barat laut. Paham ya? Lanjut. Ini soalnya gampang sih. Terus yang nomor 2. Nomor 2 nih. Polusi udara meningkat akibat bertambahnya kendaraan pribadi. Pemerintah berencana memberi insentif bagi pengguna transportasi publik. Pertanyaannya, manakah inferensi yang paling tepat? Manakah inferensi? Inferensi artinya apa? Jadi di pertanyaan ini kalian disuruh ngapain? Manakah inferensi yang paling tepat? Inferensi itu artinya adalah menarik kesimpulan. Jadi
kalimat-kalimat sebelumnya dari informasi yang telah disediakan di soal, kamu disuruh menarik kesimpulan yang paling tepat, yang bisa kita ambil kesimpulan dari dua pernyataan itu. Nah, jadi yang paling tepat yang mana? Coba dibaca. Jelas gak ini kelihatan di layar kalian? Apa Jelas. kurang besar? Jelas. Jelas ya? Kayak bisa dibaca dulu, terus coba dijawab. Jawabannya apa ya, kira-kira? Yang mana? Inferensi yang paling tepat. Yang di chat A. Atau Ataya Dava. Jawabnya A. Jawabannya penggunaan transportasi publik menurunkan polusi. Oke, betul. Jadi, diambil dari dua kalimat dari informasi yang telah disediakan. Jadi kan polusi udara meningkat akibat bertambahnya kendaraan pribadi. Jadi ada sebab, terus ada akibat. Terus kemudian pemerintah berencana memberi insentif bagi pengguna transportasi publik. Nah, ini pemerintah dia memberikan solusi, memberikan salah satu rencana atau solusi agar kita dapat mengurangi polusi udara yang meningkat ini. Jadi diambil kesimpulan bahwa setelah diberikan insentif, nanti akan polusinya itu akan berkurang, akan menurun. Jadi jawaban yang paling tepat adalah penggunaan transportasi publik menurunkan polusi udara. Oke, betul ya, Ataya Dava. Yang lain paham ya? Oke, kita lanjut yang nomor 3. Nah, ini yang kayak kemarin. Jadi tinggal kayak diurut-urutkan. Di soal ini dibaca dulu sekali, kemudian kamu ke soal. Dia mintanya apa? Apakah ada clue yang pasti? Kalau ada clue yang pasti, dari sini ada pernyataan yang sudah pasti, kamu letakkan dulu di gambaran kamu. Nah, di sini kan ada 6 buah arsip ditata dari kiri ke kanan. Oke, kiri ke kanan. Arsip pajak tidak diletakkan di sebelah arsip bank atau arsip koperasi. Oke. Arsip utang diletakkan bersebelahan dengan arsip koperasi. Arsip pajak ditata dekat dengan arsip gaji. Arsip gaji diletakkan di sebelah arsip utang. Arsip bank berada di paling kiri. Nah, ini udah pasti nih yang arsip bank ya. Arsip bank dia diletakkan di yang paling kiri. Dia yang pasti. Jadi kamu taruh dulu nih yang arsip bank ke coret-coretan. Kamu nanti gambarkan yang paling kiri ya, berarti B. Terus habis B, cari lagi arsip legar di sebelah kiri arsip pajak. Arsip koperasi ada di ujung kanan. Koperasinya di ujung kanan. Oke, di ujung kanan. Dia ada 6, jadi kita strip-strip. 1, 2, 3. Strip. 1, 2, 3, 4, 5. Terus ada 6 orang, ada 6 arsip, berarti B kita strip 4, terus ada si yang paling kanan tadi, ujung kanan dia koperasi. K. Jadi, udah pasti kan? Terus kita tinggal sesuaiin. Arsip pajak tidak diletakkan di sebelah arsip bank atau koperasi. Terus belum pasti ya itu ya. Terus arsip utang diletakkan bersebelahan dengan arsip koperasi. Oke, bersebelahan ya, berarti di sebelah sini. Ini arsip utang. Terus arsip pajak ditata dekat dengan arsip gaji.
arsip gaji diletakkan di sebelah arsip utang. Nah, berarti di sini gaji. Gaji, kemudian arsip pajak diletakkan ditata di dekat dengan arsip gaji. Berarti di sini pajak. Sesuaiin lagi. Terus kemudian tinggal siapa nih yang belum? Arsip legal. Kayak di sini L. Nah, udah selesai. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah arsip yang berada di ujung ketiga dari kiri. Ketiga dari kiri. 1, 2, 3. Berarti jawabannya adalah yang pajak. Ini ya jawabannya. Gampang. Jadi kalau ngerjain soal yang kayak gini tuh, dari pernyataan di soal, dari paragraf itu kamu baca dulu. Nah, yang kira-kira dari menempati posisi yang paling pasti itu yang mana? Apa dia? Nah, kamu letakkan dulu yang paling pasti itu. Setelah itu kamu cari kalimat yang tadi. Misalnya di sini pas itu bank. Nah, kamu cari yang dekat sama bank itu apa di sini? Atau enggak ini ada kan koperasi, dia kan pasti juga. Terus kamu cari yang dekat sama koperasi. Nanti tinggal lainnya menyesuaikan. Tinggal mengikuti tadi yang udah diketahui, tinggal kamu cari-cari samping-sampingnya siapa. Jadi di itu yang cara ngerjainnya kamu cari yang paling tepat, yang paling pasti. Nah, dia menempati penempatan yang pasti itu siapa dulu. Kamu tempatkan dulu di situ, kemudian yang lainnya baru mengikuti. Setelah mengetahui sesuatu yang sudah pasti tadi. Oke, ngerti ya? Ya, sekarang yang nomor 4. Coba ini, dicoba dulu soalnya. Jawabannya apa? Nomor 4. Jawabannya apa nih? Bersuara aja nggak apa-apa. Penting banget. B. Yang mana Winter Espa? B. Yang B C apa D? kayaknya. C B kayaknya. kayaknya. Kayaknya masih ya. B tadi ya, jawaban B. Coba kita bedah dulu. Jadi soal data prestasi ujian fisika suatu SMA menunjukkan bahwa nilai prestasi Eko lebih tinggi daripada Amir. Kita tulis dulu, lebih tinggi dari Amir. Nah, kemudian nilai prestasi Bowo sama dengan Opi dan nilai prestasi Sukardi lebih tinggi daripada Adit. Jika nilai prestasi Bowo lebih tinggi dibandingkan Amir dan prestasi Sukardi sama dengan Amir, maka 3 besar yang pantas mewakili SMA untuk perlombaan. Jadi kita ambil yang 3 teratas ya berarti. Yang paling tinggi. Tadi udah tahu Eko tuh lebih tinggi dari Amir. Kemudian nilai prestasi Bowo sama dengan Opi. Itu Bowo sama dengan Opi. Terus dulu B sama dengan Opi. B sama dengan O, Opi. Terus nilai prestasi Sukardi lebih tinggi daripada Adit. Sukardi S lebih tinggi daripada Adit. Terus jika prestasi Bowo lebih tinggi dibandingkan Amir, Bowo lebih tinggi dibandingkan Amir tadi ini ya. Jadi Bowonya di sini. Di depannya A. Di sini B sama dengan O. B dan O.
Kan dia nilainya sama ya, jadi kita tulisnya dia dan O. Nilainya sama. Jadi di sini kita udah tahu dong. Sebenarnya kita ke sebelah dulu, siapa tahu ada yang lebih tinggi dari Bowo ya. Nah, jika Bowo lebih tinggi dari Amir, dan prestasi Fardi sama dengan Amir, Fardi sama dengan Amir, berarti di sini. Ini sama dengan Amir. Sama dengan S. Oke, berarti di sini ya, udah ya. Terus, maka 3%. Oke, berarti yang paling tinggi udah ini. Eko, Bowo, sama Opi. Betul jawabannya berarti. Eko, Bowo, dan Opi. Yang B. Betul. Winter. Winter. Anjep tadi Winter bukan sih? Winter Espa. Nggak pakai nama asli ini. Kita pakai nama idol. Sekarang lanjut yang nomor 5. Gampang nih kayaknya. Udah nih. Kelihatan jelas nggak? Kelihatan kan? Udah yuk coba nih. Nomor 5. Jawabannya apa nih? Kebanyakan burung dapat terbang. Burung unta termasuk seekor burung. Dapat disimpulkan bahwa apa kesimpulannya jadi? Dari dua kalimat itu kesimpulannya apa? Bisa ditarik kesimpulan bahwa apa jawabannya yang mana? C. C. Burung unta belum tentu dapat terbang. Oke, betul. Ini ya, dilihat dari kalimatnya. Kebanyakan burung. Ada kata kebanyakan. Kalau kebanyakan itu berarti bukan semuanya. Jadi nggak semua burung gitu. Jadi cuma sebagian aja. Kalau ada kata kebanyakan itu berarti hanya sebagian. Sebagian burung gitu. Nggak semua burung. Kebanyakan burung dapat terbang. Jadi nggak semuanya itu bisa terbang. Kemudian burung unta termasuk seekor burung. Oke, jadi burung unta termasuk seekor burung. Jadi dapat disimpulkan bahwa burung unta belum tentu bisa terbang karena tadi kebanyakan burung kan. Jadi nggak semua burung kalau di sini dia ternyata di pernyataan di sini ini dia semua burung dapat terbang. Burung unta termasuk seekor burung. Maka nanti kesimpulannya beda lagi. Kalau di sini dia semua berarti kesimpulannya burung unta pasti bisa terbang. Kalau di sini di premisnya dia tulisannya semua. Tapi kalau di sini dia kebanyakan atau sebagian atau sekian itu berarti nanti kesimpulannya itu ya nggak semuanya. Jadi belum pasti burung unta itu bisa terbang. Kalau dia semuanya baru kesimpulannya burung unta bisa terbang, pasti bisa terbang. Nah, jadi jawabannya siapa tadi yang jawab? Zahira. Belum tentu dapat terbang itu betul. Tepat. Paham ya? Yang seperti ini. Jadi tergantung ini. Dia di premisnya ini, di pernyataannya dia sebagian atau semua. Kalau semua berarti nanti kesimpulannya pasti bisa terbang. Tapi kalau dia sebagian atau kebanyakan, itu artinya belum tentu semuanya bisa bisa melakukan aktivitas ini. Nah, tuh. Nah, kita lanjut yang nomor 6. Terus di enter nih. Gak kelihatan pasti. Nah, ini nomor 6. Ya, jawabannya apa nih? Coba dibaca dulu. Semua pendonor harus berbadan sehat. Sebagian pendonor memiliki golongan darah O. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa, nah ini ada semua, ada sebagian.
Apa jawabannya? Naila, Alexander, dan lain-lain coba dijawab. Yang mana? Jawabannya yang mana nih? A, B, C, D, E. Yang A. Jawabnya apa? A. Coba kita lihat ini. Sebagian orang yang bergolongan darah O dan menjadi pendonor badannya sebagian orang yang bergolongan darah O dan menjadi pendonor badannya sehat. Apakah sebagian orang aja yang harus berbadan sehat, yang pendonor? Tapi syaratnya apa? Di sini semua pendonor harus berbadan sehat. Jadi semua orang yang donor darah, apapun golongan darahnya itu pasti harus sehat, ya kan? Semua pendonor harus berbadan sehat, apapun golongan darahnya. Jadi kalau mau jadi pendonor darah itu harus sehat, apapun golongannya. Nah, terus kemudian premis yang satunya, sebagian pendonor memiliki golongan darah O. Ya pasti, karena kan yang donor nggak mungkin satu golongan darah kan, pasti ada banyak pasien yang membutuhkan golongan darah sesuai sama golongan darah yang mereka miliki. Tidak cuma O kan, pasien itu ada yang A, ada yang AB, ada yang B, ada yang O. Nah, jadi semua pendonor itu harus berbadan sehat. Tapi di sini, di yang A itu kan dia sebagian orang yang bergolongan darah O dan pendonor badannya sehat. Sebagian aja. Apakah sebagian lain golongan darah O yang menjadi pendonor itu nggak berbadan sehat? Boleh. Kan nggak boleh. Karena pendonor itu harus berbadan sehat. Jadi harus jadi harus jadi yang paling tepat itu adalah semua pendonor yang bergolongan darah O harus berbadan sehat. Yang ini ya, yang paling tepat yang C. Jadi semua pendonor yang bergolongan darah O dan juga semua semua orang yang bergolongan darah O dan juga pendonor plus dia ini juga merupakan pendonor, dia itu harus berbadan sehat. Karena apa? Syarat seorang pendonor itu harus berbadan sehat, ya kan? Jadi kalau dia mau jadi pendonor dan dia golongan darahnya O, itu harus badannya sehat. Jadi semua pendonor yang bergolongan darah O harus berbadan sehat. Itu yang tepat. Ini bukan sebagian. Jadi kalau sebagian di sini nanti bisa diartikan sebagian yang lain dan juga merupakan pendonor. Dia nggak sehat dong. Nggak boleh. Karena ini syaratnya apa? Pendonor itu harus sehat. Ya kan? Paham ya? Cara menyimpulkannya. Walaupun di sini dia sebagian, ya kan? Di sini sebagian. Tapi belum tentu nanti menyimpulkannya itu sebagian juga. Karena di sini kan nyambung dari awal tadi, semua pendonor harus berbadan sehat. Sebagian pendonor memiliki golongan darah O. Iya, iya. Karena kan yang mendonor kan nggak cuma golongan darah O, ada golongan darah A, ada AB, ada B, gitu kan. Dia emang sebagian aja yang golongan darah O, bukan semuanya. Tuh, dari sini. Jadi kesimpulannya semua pendonor yang bergolongan darah O harus berbadan sehat. Ya ada yang masih bingung nggak? Atau ada yang punya jawaban lain? Mau punya jawaban D, E atau yang lain gitu? Yang menurut kamu benar? Setuju semua sama jawaban? Sama kesimpulannya ya? Ya. Ya, oke. Kita lanjut ke yang nomor 7. Semua binatang adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup akan mati. Jawabannya apa nih? Udah ketemu? Kuda adalah binatang berekor. Tidak semua binatang berekor bisa memanjat. Coba disimpulkan bahwa apa kesimpulannya?
A, B, C, D, E. Nomor 7. Apa ya, Deva? Jawabannya apa, Deva? Akmil. Namanya Akmil, bener ya? Inas, Gina, Naila, Zahira, Ida, Kaila. Gak dijawab aja, nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa, kan namanya juga belajar ya. B. Yang mana? Oh, B. kalau nggak A, B. Kalau nggak A, B. Kalau nggak A, B. Kalau nggak A, apa? B. D apa B? B. D. Kuda mungkin akan mati. Kuda dapat memanjat pohon. B, Kak. Apa? D. D ya. B. Dodo. Ya, yang D. Kuda mungkin akan mati. Nah, ini tadi jawabnya ya. Semua binatang adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup akan mati. Kuda adalah binatang berekor. Tidak semua binatang berekor bisa memanjat. Tidak semua binatang berekor bisa memanjat. Tapi kita kalau menarik kesimpulan kan dari awal sampai akhir. Nah, di sini tadi semua binatang adalah makhluk hidup. Oke, makhluk hidup akan mati. Kuda adalah binatang. Binatang berekor. Oke ya, binatang berarti kan. Jadi semua kuda itu makhluk hidup. Nah, berarti semua kuda itu di sini ya, semua makhluk hidup akan mati. Jadi semua kuda akan mati. Ya kan? Oke, betul. Berarti jawabannya yang ini. Kuda dapat memanjat pohon. Belum tentu kan? Kalau dapat di sini kan tulisannya kan dapat. Kalau dapat berarti pasti bisa memanjat pohon. Kalau saya dapat gini, kuda dapat memanjat pohon. Padahal kan tidak semua binatang berekor itu bisa memanjat. Jadi belum tentu binatang berekor bisa memanjat. Karena di sini premisnya apa? Tidak semua binatang berekor, ya kan? Di sini premisnya tidak semua. Jadi belum tentu binatang berekor bisa memanjat. Kalau di sini kesimpulannya A, kuda dapat memanjat, itu artinya dia pasti bisa memanjat. Gitu. Kuda tidak dapat memanjat pohon. Ini juga belum bisa dipastikan karena kan ini kalau ini kan berarti tidak dapat, berarti nanti kesimpulannya tuh dia pasti tidak bisa. Tapi di sini kan tidak semua. Kalau sepengetahuan kalian itu kan pasti kuda emang nggak bisa memanjat, ya kan? Tapi kalau kita mau menyimpulkan dari suatu soal seperti ini, itu kalian fokus ke informasi yang ada di soal. Fokus aja ke sini. Jadi kamu nggak usah kaitkan dengan pengetahuan yang kamu dapat di dunia asli. Kamu fokus ke soal, fokus ke soal ini, kalimat yang ada di soal, fokus ke sini. Jadi kamu ambil informasi yang ada di situ aja. Jangan jangan kamu kaitkan sama informasi yang telah kamu dapat di dunia nyata. Ya walaupun kadang emang nggak masuk akal, tapi nggak masuk akal dengan di dunia nyata, tapi kamu ambil dari situ. Karena ini kita belajar menganalisis dari suatu informasi sepenggal, gitu ya. Jadi jangan kaitkan sama yang di informasi di luar soal. Jadi kamu fokus sama yang ada di soal aja, ya. Gitu caranya. Jadi jawabannya benar ya tadi ya. Kuda mungkin akan mati. Oke, terus yang nomor 8. Jika saya mendaki gunung, maka saya akan membeli sepatu gunung. Jika saya membeli sepatu gunung, maka saya akan membongkar celengan. Dapat disimpulkan bahwa apa kesimpulannya? B. Nomor 8.
Jika saya mendaki gunung, maka saya akan membongkar celengan. Oke, betul. Gampang ya yang ini ya, dari premisnya kelihatan. Terus yang nomor 9. Jika pagi hari hujan, maka Winda mengendarai mobil ke kantor. Jika bensin habis, maka Winda pergi ke pom bensin. Winda tidak mengendarai mobil ke kantor atau Winda tidak pergi ke pom bensin. Dapat disimpulkan bahwa apa kesimpulannya? Apa ya? D. Alexandra. D. 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 Jika bensin tidak habis, maka Winda tidak pergi ke pom bensin. Itu. Yang D kan maksudnya. Yang ini. Yang D. Jika bensin tidak habis, maka Winda tidak pergi ke pom bensin. Tapi di sini dia kan ada dua pernyataan ya. Dua pernyataan dulu, kemudian ada satu. Jika pagi hari hujan, maka Winda mengendarai mobil ke kantor, ke motor sih. Pagi hari hujan. Jika pagi hari hujan, ini pagi hari hujan, maka Winda mengendarai mobil ke kantor. Kalau bensin habis, ini sendiri-sendiri nih. Bensin itu benda, kemudian dia kenapa bendanya habis? Maka Winda pergi ke pom bensin. Ada sebab akibat ya ini. Sebabnya ini mengakibatkan si Winda melakukan sesuatu karena sebab tadi. Terus ada soal Winda tidak mengendarai mobil. Nah, ternyata Winda itu tidak mengendarai mobil ke kantor atau Winda tidak pergi ke pom bensin. Tidak pergi malah ya. Jadi karena di sini ada atau, nih, ada atau. Jadi nanti di cara menjawabnya juga sama. Juga berarti. Jadi ada dua kemungkinan kan. Bisa jadi nanti Winda ini tidak mengendarai mobil ke kantor atau Winda tidak pergi ke pom bensin. Jadi kalau misal si Winda ini dia tidak mengendarai mobil ke kantor, itu sebabnya apa? Kalau dia nggak mengendarai mobil ke kantor, berarti pagi harinya kan tidak hujan ya. Kan tadi kalau dia mengendarai mobil kantor, pagi hari hujan. Jadi kalau dia tidak mengendarai mobil ke kantor, artinya pagi harinya tidak hujan. Tidak. Nih, mana yang tidak? Pagi hari tidak hujan. Ini ada pagi hari tidak hujan. Maka Winda tidak mengendarai ke kantor. Ini hampir benar. Cuman di sini kan dia ada kata atau Winda tidak pergi ke pom bensin. Nah, ada atau. Jadi yang B ini tepat. Kan ada dua kemungkinan. Jadi si Winda ini kan dulu pernyataannya kan nggak hanya satu. Bukan hanya si Winda tidak mengendarai mobil kantor, tapi ada pilihannya lain. Atau Winda tidak pergi ke pom bensin. Jadi ada dua sebenarnya. Pagi hari tidak hujan. Nah, atau bensin tidak habis karena tadi kayak Winda tidak pergi ke pom bensin. Kalau dia pergi ke pom bensin kan artinya bensin habis. Kalau dia tidak pergi ke pom bensin berarti bensinnya tidak habis. Jadi
Jawaban yang tepat itu yang C. Menyesuaikan sama tadi si soal. Soalnya kan ada atau. Nih saya bold. Nah, ada atau. Dicari jawabannya ada atau juga karena dia kan belum pasti. Bisa jadi adanya tidak mengendarai mobil atau pergi ke pom bensin. Paham ya? Jadi kalau ada atau nanti cari kesimpulannya ada atau juga. Tinggal dipilih yang mana yang benar. Paham ya? Dah. Ada yang tanya enggak? Enggak ya? Alex, Sandra. Namanya benar Alexandra apa Alexandria? Alexa. Beneran Alexandra ya berarti. Bukannya Alexandria kalau saya Alexandra. Ya, terus yang nomor 10. Yang nomor 10. Dicoba nomor 10. Baca terus kalian sesuaiin sama pertanyaannya. Apa jawabannya? C. 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 Ya, betul. Gampang ya ini ya. Yang C. Tuh. Jadi kan premisnya dia diketahui kalau toko G di antara toko H dan E. Jadi kamu cari yang G-nya di antara H sama E. Kan H, GE atau E, GH gitu kan. Jadi cari yang G-nya di tengah-tengah H sama E. Nah, yang ada di tengah-tengah H sama E, G-nya itu cuman C, ya nggak? G-nya di antara H sama E, iya. Nah, kebetulan nih ada satu, tok, jadi langsung aja pilih ini. Terus F ada di paling ujung kiri, udah di kiri semua. Jadi bisa eliminasi. Jadi ini kalau kita pakai metode kerjain soal PG yang eliminasi, kita buang yang enggak sesuai sama pernyataan itu tinggal sesuaiin aja nih. Yang pertama tadi ya, toko K di antara toko H dan E. Berarti ada G di antara H sama E. Cari aja di ABC ini. Yang G-nya itu di antara E sama H. Di tengah-tengah. Tengah-tengah E sama H maksudnya. Nah, di sini adanya cuman ini. Ini dia G-nya di antara F sama E, bukan H sama E. Ini H sama E betul. Ini G-nya di sini, nggak di antara E sama H. Ini di antara E sama E, nggak ada H. Oke, berarti langsung ya, udah bener. Jawabannya yang C, gampang. Terus yang nomor 11. Udah, kok di bawah jauh banget. Tak turunin dulu deh. Saya turunkan dulu ya. Dah. Nah, ini nomor 11. Dah, dicoba. Dibaca dulu, terus dijawab. Apa jawabannya?
B. B. Yang B. Kita bahas dia diketahui bahwa Vita berada di sebelah kiri Duma. Vita sebelah kiri Duma. Mana yang sebelah kiri? Cuman ini ya. Cuman si B sama C. Berarti kamu tinggal yang B sama C. Tinggal lihat aja jawabannya itu. Terus ambil yang paling benar yang mana berarti? Kita lihat premis yang lain. Dita berada di ujung kiri. Udah Dita semua. Pakai yang ini. Tia berada di antara Vita dan Dita. Nah, udah. Vita dan Dita yang mana? Nah, ini ya, dia di sini ya. Langsung, oke, langsung ketemu. Di sini. Jadi jawaban yang paling tepat benar. Yang D. Yang D kan. Yang B. Astagfirullahaladzim. Oke, betul. Gampang. Terus yang nomor 12. Nih. Gampang banget nih. Udah selesai bacanya. Belum, Kak. Enggak, belum. Bener. Iya, iya. Udah. Jawabannya apa nih? Jawabannya apa, Cahaya? Hmm? Oh, Yang A. Ini soalnya kayak udah ada di dalam soal kan, udah ada di dalam paragraf ya nggak sih? Nah, itu kan pertanyaannya siapakah yang mengambil parfum dan coklat? Nah, di sini di soal di paragrafnya dia udah diketahui nih, langsung. Kurang kurang susah ini soalnya. Ita mengambil parfum dan coklat. Nah, terus yang lain kan nggak ada yang mengambil parfum dan coklat sekaligus kan? Nah, nggak ada. Ada yang ngambil coklat aja, yang ngambil parfum aja ada. Nah, berarti yang benar udah dia mengambil parfum dan coklat Ita. Selesai. Betul. Terus lanjut yang nomor 13. Coba ya baca dulu yang nomor 13. kedengeran. Ah, Yang A. Nah, sebuah kelas privat kelompok bimbel 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 belajar terdiri atas 5 orang anak.
Hari ini mereka ada jadwal belajar bersama. Hilman datang sebelum Marni. Hilman dulu baru Marni. Terus Marni datang sesudah kakak. Jadi Hilman, kakak, Marni. Terus tetapi kakaknya datangnya sebelum Udin. Oke. Si Marni ini datangnya sebelum Udin. Berarti Hilman, kakak, Marni, Udin. Kemudian kakak datang sesudah Hilman. Oke, benar-benar. Terus Ririn datang sesudah Udin. Ini berarti yang paling akhir. Jadi Hilman, ya tulis dulu Hilman, kemudian kakak, terus Marni, terus Udin, nah kemudian Ririn. Oke. Pertanyaannya adalah anak yang pertama kali datang. Oke, betul. Jawabannya yang Hilman di sini ya. Yang pertama kali datang dia Hilman. Gampang yang kayak gini ya. Semoga nanti soalnya ya yang gampang-gampang seperti ini. Masuk itu biar nanti bisa masuk Man Insan Cendekia Pekalongan. Pekalongan itu saya sekolah saya dulu mah itu. Sekolah Insan Cendekia yang kalian mau. Se-Indonesia. Nah, terus yang nomor 14. Sekarang. Tadi baca dulu. Oscar. Oscar. Oke, betul Oscar. Jawabannya Oscar. Ini di sini ya. Pada sebuah olimpiade kimia, 5 peserta berkompetisi untuk mendapatkan nilai tertinggi. Nilai Amar lebih tinggi dari Yoga. Jadi A lebih tinggi dari Yoga. Kita tulis. Apakah benar nanti yang paling tinggi Oscar? A lebih tinggi dari Yoga. Tetapi tidak melebihi nilai Oscar. Jadi Oscarnya di depannya A. Karena A itu dia nggak lebih dari Oscar. Jadi O-nya di depan. O, A. Kemudian sedangkan nilai Bahar di bawah Rio. Nilai Bahar di bawah Rio. Tetapi di atas Oscar. Di atas Oscar ya berarti ya. Bahar itu di bawah Rio. Di bawah Rio. Di atas Oscar. Berarti di sini B. Kemudian atasnya lagi ada Rio. Bahar di bawah Rio. Di atas Oscar. Jadi pertanyaannya peserta yang berada di urutan ketiga. Oke, betul. Oscar. O. Betul ya jawabannya. Soal-soal yang seperti ini kayaknya kalian udah ngerti banget ya. Yang mengurut-urutkan seperti ini nih. Tinggal ambil urutan. Kayak tadi yang masih bingung tuh yang soal-soal kayak menarik kesimpulan. Iya nggak? Kalian masih bingung nggak yang tadi? Menarik kesimpulan. Yang seperti misal semua binatang bisa terbang. Ya. Terus kuda adalah binatang. Nggak gitu tuh kalian masih bingung? Ya, jawab Ya. aja nggak apa-apa. Iya, masih bingung nggak? Nanti eh, kalau kita ketemu lagi, saya akan ngasih referensi soal-soal yang seperti itu lagi, biar kalian lebih terasah cara jawabnya gitu. Kalau mengurutnya nih kayaknya kan kalian udah paham, udah ngerti cara ngerjain, cara-cara buat mengurutkan
ini yang cuma mengurutkan aja. Ini kan kalian udah ngerti kayak udah dari tadi kalian jawabnya udah bener terus yang mengurutkan. Cuman yang menarik kesimpulan itu kalian masih masih agak bingung. Kadang nggak tepat cara jawabannya kurang tepat gitu. Ya masih kurang ya yang itu ya yang menarik kesimpulan. Oke, nanti Ya. saya akan cari referensi lagi yang tentang menarik kesimpulan. Oke, satu soal lagi ini ada mengurutkan juga sih. Yang nomor 15 mengurutkan ya? Enggak, ding. Mencari yang paling banyak, jumlah yang paling banyak. Saya turunin dulu biar lebih jelas. Nah, ini. Coba yang nomor 15. Yang mana jawabannya? A. B. B. Siska, Winter Espa jawab Siska. Siska ya jawabannya. Siska lebih banyak lebih banyak daripada milik Hendri dan Pandu. Anjar sama banyaknya dengan milik Pandu. Erwin lebih banyak dari sepatu milik Pandu, tetapi tidak lebih banyak dari sepatu Siska. Oke, masih top ya si Siska yang masih paling banyak nih. Terus Hendri lebih banyak dari sepatu milik Anjar. Hendri tapi kan dia nggak lebih banyak dari Siska, karena Siska tadi pernyataannya lebih banyak dari Hendri. Oke, jadi udah bener nih, nggak usah coret-coret, udah tahu nih. Sepatu yang paling banyak adalah sepatu milik Siska. Oke, udah paham. Di sini. Oke, satu soal lagi nih. Masih ada satu soal. Nah, satu soal tok. Masih ada satu. Coba ini. Udah ketemu jawabannya yang pasti benar? Belum. Belum.
Udah belum? C, Yang C, jawabannya apa? C. O berada di urutan ke-6. Oke, oh berada di urutan ke-6. Kita coba cek tadi kan ada ini ya, udah ada pernyataan, kemudian di soal dia ada syaratnya. Jika M dan L berurutan berada di urutan keempat dan lima. Jadi kamu letakkan dulu ya. Kamu pas kamu taruh dulu nih si M sama L di urutan yang keempat sama kelima. Ya, diurutin dulu. Udah taruh sini deh. Keempat sama lima. Dia ada tuh. Terus ya, dia M. Terus kasih L. Nah, karena udah ada satu, dua, tiga, empat, lima. Karena ada 7 orang, berarti masih ada satu lagi. Dua lagi. Nah, terus kita lihat premisnya. Di sini yang deket sama M sama L apa nih di sini? Ini ya, ada satu orang yang berdiri di antara L dan P. Di antara L dan P ada satu orang. Jadi di sini yang terakhir ini dia P. Kemudian M berada tepat di belakang J. Jadi di sini dia C. Oh, bentar, bentar, bentar. Tadi kok jadi hilang? Hmm, jadi hilang kan sih screen-nya. Udah, kelihatan ya? Belum? Apakah sudah terlihat di layar kalian? Belum. Belum? Ya, Belum. masih loading. Nah, ini udah sampai sini. Udah. Kemudian, iya udah. Udah P. Terus kita lihat yang dekat sama M. M ya, berada tepat di belakang J. M-nya di belakang J, jadi di sini dia J. Langsung J. Terus, apalagi yang diketahui? N terletak di depan O. Oke. Nah, belum tentu ya, O-nya di mana nggak tahu. O berada di belakang K dan N. K dan N. K sama N tuh harus di depan O. Jadi, kita bisa letakkan O di sini ya. Ini O, ada O di sini. Karena K sama N kan 2 orang, dia itu harus di depan O. Jadi di depan semua ini. Jadi K sama N-nya itu dia ada di depan sini dan kita nggak bisa ngurutin K sama N-nya itu di urutan pertama atau di urutan kedua. Jadi bisa gantian mereka ini, nggak pasti. Jadi yang di depan ini masih belum pasti ya, belum belum pasti N-nya yang paling depan, belum pasti juga si K yang paling depan. Nah, jadi yang yang A sama B eliminasi karena nggak pasti ya. Yang pasti O berada di urutan nomor 6. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, betul. Nggak ada yang bingung berarti ini ya. Cuman butuh waktu aja buat coret-coret gitu ya. Kayak soal-soal yang seperti ini kalian sudah lumayan bagus cara ngerjainnya. Cuman yang tadi untuk menarik kesimpulan yang semua, sebagian, kebanyakan, itu kalian masih butuh latihan soal-soal lagi nanti. Pada pertemuan selanjutnya saya akan kasih soal-soal yang seperti itu biar kalian terasah lagi untuk mengerjakan soal tes masuk MAN IC. Ya, semoga nanti kalian bisa lolos semuanya. Amin. Ke MAN IC yang kalian Amin. impikan. Amin. Nanti bisa jadi alumni seperti saya. Nah, saya juga dulunya juga ini alumni MAN IC juga. Alhamdulillah. Nah ya, semoga kalian nanti bisa masuk MAN IC. Semangat ya. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke Kak Naba. Halo, saya kembalikan ke host Kak Oke, Naba. ya, terima kasih Kak Ana atas materinya dan Alhamdulillah pukul 9 lebih 5 menit ya kita selesai dan semoga bermanfaat. Jangan lupa istirahat, siapkan
amunisi adik-adik semuanya untuk menghadapi pendaftaran maupun tes SNMPTB.